Amerika dan Israel kini mulai dipertanyakan kemampuannya memenangkan konflik ini. Bahkan sejumlah analis memperingatkan bahwa perang yang berkepanjangan justru bisa menjadi beban ekonomi besar bagi kedua negara tersebut. Dalam konflik modern, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan biaya perang yang sangat mahal. Sebagian pakar menilai situasi ini menguntungkan Iran karena bentuk konfliknya bersifat asimetris. Di atas kertas, kombinasi kekuatan Amerika Serikat dan Israel memang terlihat jauh lebih unggul. Namun perang saat ini berbeda dengan operasi militer Amerika 2 dekade lalu di Irak ataupun Afghanistan. Iran menghadapi konflik ini dengan strategi yang berbeda dan telah mempersiapkan kemampuan militernya selama bertahun-tahun. Gagasan ini sering dikaitkan dengan analisis Zhang Xueqin, seorang gadis geopolitik yang dikenal melalui konsep predictive history. Pendekatan ini mencoba membaca masa depan melalui pola-pola yang pernah muncul dalam sejarah. Menurutnya, konflik besar sering mengikuti pola tertentu yang berulang. Zhang bahkan sempat menarik perhatian global karena beberapa prediksinya, seperti kemungkinan konflik Amerika dengan Iran menjadi topik yang kembali ramai dibicarakan ketika ketegangan geopolitik meningkat. Dalam kerangka pemikiran tersebut, Iran dianggap memiliki keunggulan dalam perang ketahanan. Negara ini memiliki ribuan rudal balistik dan strategi militer yang dirancang untuk menekan lawan secara terus-menerus. Jika konflik berubah menjadi perang yang panjang dan tentunya mahal, tekanan finansial dan politik bisa menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kekuatan militer di medan perang. Nah, karena itu perdebatan yang muncul bukan lagi sekadar siapa yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi siapa yang mampu bertahan paling lama dalam perang yang menguras sumber daya. Iran memilih bertarung dengan cara yang berbeda. Alih-alih menandingi Amerika Serikat dengan senjata mahal dan teknologi super canggih, Teheran justru memanfaatkan strategi perang asimetris. Tujuannya sederhana, membuat lawan yang jauh lebih kuat itu mengeluarkan biaya perang yang jauh lebih besar. Salah satu alat utama strategi ini adalah drone murah. Iran membanjiri langit Israel dengan drone dalam jumlah yang besar. Banyak orang mengira hanya sedikit yang berhasil menembus pertahanan udara Israel. Bukan semata-mata menghancurkan target. Fungsinya adalah menguras amunisi pencegat milik Israel dan Amerika Serikat. Setiap drone biasanya memaksa sistem pertahanan menembakkan 2 hingga 3 rudal pencegat untuk memastikan ancaman benar-benar dihancurkan. Nah, jika ada drone yang berhasil lolos dan menghantam sasaran, itu hanyalah bonus. Beberapa serangan bahkan dilaporkan menyebabkan kerusakan pada fasilitas militer dan pemerintahan di Tel Aviv serta kota lain di Israel. Namun, sekalipun berhasil ditembak jatuh, drone tersebut tetap menjalankan misinya, memaksa lawan membakar amunisi mahal. Strateginya berlapis. Iran terlebih dahulu memenuhi langit dengan drone murah yang terbang rendah dan lambat. Drone-drone ini memenuhi radar serta memaksa sistem pertahanan udara terus menembakkan rudal. Setelah pertahanan lawan sibuk atau stoknya menipis, barulah rudal balistik yang jauh lebih cepat diluncurkan untuk mencari celah dalam sistem pertahanan. Perbandingan biaya menjadi inti dari taktik ini. Drone Shahid diperkirakan hanya menelan biaya produksi sekitar 20.000 hingga 35.000 dolar per unit. Sebaliknya, untuk menjatuhkan satu drone saja, sistem pertahanan Amerika Serikat bisa menghabiskan 50.000 hingga 4 juta dolar dalam bentuk rudal pencegat. Iran dilaporkan memiliki stok antara 80.000 hingga 100.000 drone. Dalam skenario sederhana, Iran mungkin hanya membutuhkan sekitar 500 juta dolar untuk meluncurkan gelombang drone dalam jumlah yang besar. Sementara pihak Amerika Serikat dan sekutunya berpotensi mengeluarkan biaya hingga puluhan miliar dolar untuk mencegatnya. Apalagi, doktrin militer Amerika biasanya mewajibkan peluncuran minimal 2 interceptor untuk memastikan satu target benar-benar hancur. Selain itu, Iran memanfaatkan taktik decoy atau umpan. Dalam beberapa laporan, target palsu sengaja dibuat untuk memancing serangan. Salah satu contoh yang sempat beredar menunjukkan objek yang terlihat seperti helikopter dari udara, namun sebenarnya hanyalah lukisan 3 dimensi di permukaan tanah.
Jika sistem intelijen salah menilai, rudal bernilai jutaan dolar bisa saja digunakan untuk menghantam sasaran palsu. Efektivitas pendekatan ini mulai terlihat dalam konflik sebelumnya. Dalam konflik singkat selama 12 hari pada Juni 2025, Amerika Serikat dilaporkan menembakkan sekitar 150 rudal THAAD. Harga satu rudal THAAD diperkirakan mencapai 12 hingga 15 juta dolar dan proses produksinya memerlukan waktu bertahun-tahun. Artinya, dalam waktu kurang dari 2 minggu saja, biaya intersepsi bisa mencapai 1,8 hingga 2,25 miliar dolar. Jika konflik seperti ini berlangsung lama, tekanan logistik dan ekonomi akan semakin besar. Beberapa laporan pada tahun 2026 bahkan memperingatkan bahwa stok rudal pencegat canggih Amerika dapat menipis dengan cepat jika perang terus berlanjut. Sebagai gambaran kasar, situs Iran Cost Ticker memperkirakan biaya perang yang telah dikeluarkan dalam 1 minggu saja mencapai sekitar 7 miliar dolar berdasarkan estimasi Pentagon yang menyebut operasi militer dapat menghabiskan sekitar 1 miliar dolar per hari. Nah, dalam perang modern, angka-angka inilah yang seringkali menentukan siapa yang benar-benar mampu bertahan paling lama. Strategi Iran tidak hanya berfokus pada menghantam target secara langsung. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah membutakan sistem penginderaan lawan. Alih-alih membalas serangan dengan cara konvensional, Iran menargetkan radar dan fasilitas sensor militer Amerika Serikat di berbagai pangkalan di Timur Tengah. Serangan dilakukan dengan kombinasi drone dan rudal jelajah yang diarahkan ke instalasi radar penting. Sejumlah laporan menyebut beberapa sistem radar di pangkalan militer Amerika di kawasan seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Arab Saudi, Irak, Bahrain, dan Kuwait mengalami kerusakan. Bagi militer modern, radar adalah komponen krusial. Perangkat ini berfungsi sebagai mata yang mendeteksi ancaman sejak fase paling awal, baik itu rudal balistik, pesawat tempur, maupun objek lain yang berpotensi menyerang. Ketika radar tidak berfungsi, kemampuan deteksi dini melemah dan koordinasi pertahanan menjadi jauh lebih sulit. Selain peran yang vital, sistem-sistem tersebut juga memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Radar peringatan dini AN/FPS 132 yang ditempatkan di Qatar diperkirakan bernilai sekitar 1,1 miliar dolar. Radar AN/TPY-2 yang menjadi komponen utama sistem pertahanan THAAD diperkirakan bernilai antara 500 juta hingga 1 miliar dolar. Sementara terminal komunikasi satelit militer AN/GSC-52B bernilai sekitar 10 juta dolar per unit. Perangkat-perangkat ini juga diproduksi dalam jumlah terbatas dan membutuhkan waktu lama untuk diganti jika rusak. Nah, selain menyerang fasilitas militer, Iran juga memanfaatkan faktor geografis sebagai bagian dari strateginya. Salah satu titik yang paling sensitif di kawasan itu adalah Selat Hormuz, jalur laut sempit selebar sekitar 34 km yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Nah, jalur ini merupakan salah satu arteri energi terpenting di dunia ini karena lebih dari 1/5 perdagangan minyak global melewati kawasan tersebut setiap hari. Ketika ketegangan meningkat, aktivitas pelayaran di sekitar selat mulai terganggu. Sejumlah perusahaan pelayaran menunda operasi mereka karena meningkatnya risiko keamanan. Pada saat yang sama, kerusakan pada fasilitas energi di kawasan, termasuk kilang minyak Ras Tanura milik Saudi Aramco yang memasok sekitar 550.000 barel minyak per hari, serta fasilitas LNG milik Qatar Energy menambah tekanan pada dasar energi global. Dampaknya langsung terasa di pasar internasional. Harga minyak sempat melonjak sekitar 13% pada waktu singkat. Sementara harga gas di pasar Eropa mengalami kenaikan tajam hingga sekitar 50%. Beberapa analis bahkan memperkirakan harga minyak dapat menembus 150 hingga 200 dolar per barel jika jalur tersebut benar-benar terganggu dalam waktu lama. Kenaikan harga energi tersebut berpotensi memicu efek berantai pada ekonomi global. Negara-negara industri seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk. Gangguan pada jalur ini tidak hanya memengaruhi pasokan minyak, tetapi juga perdagangan barang global yang melewati rute pelayaran yang sama. Dalam skenario terburuk, gangguan berkelanjutan terhadap jalur energi dan perdagangan dapat mendorong inflasi, meningkatnya biaya produksi, dan memperbesar resiko resesi di berbagai negara. Konflik ini pun tidak lagi hanya menjadi persoalan militer,
tetapi juga berubah menjadi pertarungan ekonomi global yang dampaknya dapat dirasakan jauh di luar kawasan Timur Tengah.